Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Fang. dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 13 Februari 2023. Selamat pagi Oma Fang. Pagi juga. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan sehat ya Oma. Ya. Oke, Oma, hari ini 13 Februari kita mau bercerita tentang satu orang kudus. Siapa Oma? Beata Christina Spoleto. Beata Christina Spoleto, pengaku iman. Oke, bisa Oma ceritakan bagaimana kisah awal dari kehidupan dari Beata Christina Spoleto ini Oma? Beata Christina Spoleto berasal dari Como, Milan, Italia. Lahir pada tahun 1435. Ia putri seorang bangsawan, seorang dokter yang kaya di kota Milan, bernama Giovanni Comosi. Pada waktu kecilnya, Beata Christina tumbuh sebagai seorang gadis yang cantik, sehingga banyak pemuda yang ingin mempersunting dirinya. Tapi dia sendiri tidak pernah menanggapi minat para pemuda itu. Pastinya banyak yang sakit hati ya Oma ya. Iya. Oke, bagaimana kemudian Oma cerita selanjutnya? Kemudian Agustina menikah di usia belia. Setelah tidak berapa lama setelah dia menikah, dia menjanda. Dan kemudian dia diambil sebagai seorang simpanan dari tentara Milan, di mana dia melahirkan seorang anak di luar nikah. Oh, jadi dengan tentara Milan ini dia mendapatkan seorang anak ya? Ya. Tapi tidak lama kemudian bayi tersebut juga meninggal. Oh, meninggal, oke. Suatu hari lagi dia juga menikah kembali dengan seorang petani kaya raya yang berasal dari Manua. Berarti setelah anaknya meninggal, dia kabur kemudian menikah lagi dengan petani yang kaya, oke. Di mana tidak lama kemudian petani tersebut juga dibunuh oleh seorang lelaki yang tergila-gila kepada dia. Oh, mungkin karena tergila-gila kepada Christina, akhirnya laki ini membunuh suaminya yang petani kaya itu ya Oma, oke. Lalu bagaimana Oma kisah panggilan religius dari Santa Christina ini hingga beliau bisa menjadi biarawati? Karena rangkaian tragedi yang terjadi pada Beata Christina, ia lalu menyadarkan Agustina Comosi akan cara hidupnya yang bergelimang dosa. Penyesalan ini menghantui dirinya. Tapi kasih Tuhan menyertai dia senantiasa menyentuhnya. Ia mulai dapat melihat cara hidupnya yang kotor dan penuh dengan masa lalu yang memalukan. Suatu hari di tahun 1450, di tengah ia berjalan melewati sebuah biara yang bernama Agustinian. Sayup-sayup dia mendengar suara nyanyian dan doa yang didaraskan oleh para biarawati di dalam situ. Hatinya tersentuh untuk memasuki biara itu dan ikut berdoa di dalam sana. Jadi peristiwa itu yang bikin dia tersentuh hatinya Oma, Karena perjalanan hidupnya, karena dia ikut di dalam lantunan doa tersebut, hatinya yang gersang itu terobati dan merasakan kedamaian, sehingga dia tidak menginginkan meninggalkan tempat itu dan ingin hidup di sana sebagai seorang biarawati. Oke, luar biasa sekali Oma, luar biasa. Lalu bagaimana kisah selanjutnya Oma? Namun untuk menjadi seorang biarawati itu harus menjalani masa yang sulit. Ya betul, apalagi kalau melihat masa lalu dari Christina ini ya Oma ya, menikah beberapa kali jadi agak susah. Tapi bagaimana? Karena ketabahan dan keuletannya dia dan kesungguhannya ingin menjadi seorang yang betul-betul menjadi biarawati. Dia melewatkan pertobatannya dengan
menjalani sirih atas dosa-dosa yang telah diperbuat di masa lalunya. Suatu hari akhirnya Agustina pun diperbolehkan untuk menjalani kaulnya sebagai seorang biarawati di Agustinia, di biara Agustinian tersebut. Dan mengganti namanya menjadi Christina. Christina. Sejak saat itu namanya menjadi Christina ya Oma ya. Di dalam biara, Suster Christina hidup bertapa dengan keras sebagai penitensi bagi dosa-dosa di masa lalunya. Ia hidup dalam meditasi dan berdevosi pada sengsara Yesus disalib. Setelah bertahun-tahun hidup bermati raga, rahmat Tuhan pun menyertai Suster Christina. Dan ia diberkati Tuhan dengan berbagai karunia rohani. Dan sehingga dikenal sebagai seorang penyembuh juga ya Oma ya, luar biasa. Lalu bagaimana akhir kisah dari hidup Santa Christina ini? Pada tahun 1457 dia bersama dengan biarawati Agustinian melakukan perjalanan ziarah dari ke kota Assisi, Roma dan Yerusalem. Setelah kembali ke Italia, Suster Christina memutuskan untuk tinggal di biara Spoleto Perugia. Di sana dia menjalani kehidupannya dengan merawat warga-warga yang sakit karena penyakit yang sedang wabah di sana. Sampai ia meninggal pada tanggal 13 Februari 1458 dan beatifikasi menjadi beata oleh Paus Gregorius 16 di tahun 1834. Lumayan lama ya Oma ya untuk proses beatifikasi menjadi seorang kudus. Karena ya masa lalunya itu. Iya, betul. Dan dari sini juga kita bisa belajar bahwa tidak ada yang mustahil ya Oma. Dari seorang Christina yang memiliki masa lalu yang kurang bagus ya Oma ya. Sehingga karena kuasa Tuhan dia bisa menjadi seorang biarawati. Luar biasa sekali. Baik Oma Christina, terima kasih atas sharing kisahnya hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Beata Christina Spoleto, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Oma. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.